Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya sebagai moderator. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan yang lain sebagai narasumber sekaligus tim saya. Nah, untuk memperkenalkan diri, yang pertama itu ada Muhammad Al-Faqih, ada Bapak Morgan, ada Bapak Muhammad Iqbal, ada Bapak Rakib dan Ibu Khairunisa. Mari kita sapa terlebih dahulu mereka. Selamat siang Bapak dan Ibu. Halo, Selamat siang. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mengenalkan inovasi baru yang ramah lingkungan, yaitu alat pengubah kelapa sawit menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Mengapa kami mengangkat inovasi tersebut? Berikut akan dijelaskan oleh narasumber saya. Silakan Bapak, bisa dijelaskan untuk latar belakangnya? baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu langkanya gas LPG 3 kg. Pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran subsidi melalui gas LPG 3 kg. Gas LPG 3 kg adalah barang bersubsidi yang sebenarnya hanya untuk masyarakat miskin. Namun, karena sistem penyaluran yang terbuka, semua orang dengan mudah membeli gas LPG 3 kg. Pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi gas LPG 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. Subsidi berbasis orang ini dilakukan agar kualitas belanja negara semakin meningkat. Baik. Lalu, apa hubungannya gas LPG dengan inovasi Bapak tersebut? Bisa dijelaskan? Baik, setelah mendengar isu yang tadi disampaikan, kelompok kita melihat juga isu dari kelapa sawit yang dimana Indonesia berpotensi kehilangan ekspor kelapa sawit atau crude palm oil, bisa disingkat CPO, hingga ribuan triliun pada periode 2020-2025. Hal itu tertuang dalam kajian yang dikeluarkan LPM FPUI dengan judul Risiko Kebijakan Biodiesel dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan. Kepala Tim Kajian Ekonomi Lingkungan LPM FBE UI, Alin Halimatusadiah, mengatakan kebijakan biodiesel yang progresif turut berdampak pada penghematan devisa yang tidak sesuai harapan. Oh, seperti itu. Nah, lalu kenapa Saya Bapak ingin Fakih? menambahkan Oh ya, silakan. penurunan pendapatan. Kebijakan biodiesel yang agresif menurutnya akan mendorong penggunaan CPO yang semakin banyak di dalam negeri sehingga berpotensi menurunkan nilai ekspor CPO. Saat kebijakan B20 ini pertama kali diluncurkan, pemerintah memperkirakan penghematan impor solar pada neraca berjalan akan mencapai 79,2 triliun. Ternyata, penghematan impor solar yang dilaporkan pada 2019 hanya mencapai 48,9 triliun, jelasnya. Dari simulasi perhitungan berdasarkan skenario implementasi, akumulasi penghematan neto dari neraca berjalan yang dapat dicapai pada 2020 hingga 2025 sebesar 44 triliun. Dia menuturkan penghematan proyeksi bersihnya lebih rendah dari perkiraan pemerintah. Kami mempertimbangkan perhitungan faktor hilangnya potensi ekspor kelapa sawit yang bisa menjadi devisa negara. Menurut kami, faktor ini perlu diperhitungkan pemerintah karena adanya proyeksi keterbatasan pasokan kelapa sawit untuk keperluan domestik, jelasnya. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa mengakses link tersebut. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, jadi kami di sini mau mengangkat inovasi baru ini dikarenakan maraknya informasi gas LPG yang angkat-langkat di masa depan. Nah, jadi kami memutuskan untuk membuat inovasi baru tersebut. Nah, lalu bagaimana sih metode kerjanya? Kok bisa kelapa sawit menjadi biogas? Gimana Pak? Bisa dijelaskan? Baiklah, saya Morgan. Saya akan melanjutkan materi biogas setelah metode section. Pertama-tama kita harus mengumpulkan bahan-bahannya.
Bahan-bahannya yaitu pupuk NPK, garam batu, kelapa sawit, tanah, arang kayu, dan sulfat kalium. Lalu adapun instruksi-instruksi kerjanya yaitu pertama-tama kita masukkan bahan baku dan bahan aktifnya. Lalu step kedua atau langkah kedua, isi tabung dengan air secukupnya, lalu aduk hingga merata. Langkah ketiga, kita buat lubang di tabungnya, lalu memasukkan alat penyalur uap air atau kilang air agar gas tidak bercampur dengan air yang dapat menghambat penyaluran. Langkah keempat, buat lubang lalu masukkan alat penyalur gas ke kompor. Tunggu fermentasi hingga 7 hari lamanya. Jika fermentasi sukses, maka api akan menyala dengan baik. Dan bila biogas sudah menipis, kita bisa isi ulang dengan kelapa sawit dan air secukupnya. Oh, bisa gitu ya? Ya, keren. Nah, lalu untuk harganya, harga bahan-bahannya nih Pak, bagaimana sih? Kebilang mahal atau tidak ya? Estimasi biaya pembuatannya, yang pertama ada pupuk NPK harganya 20.000 per kilogram. Lalu yang kedua sulfat kalium harganya 20.500 per kilogram. Dan ketiga ada garam batu harganya 12.000 per gram. Yang keempat limbah kelapa sawit gratis. Dan ada arang kayu harganya 9.000 per kilogram. Lalu ada tanah juga, itu gratis. Dan tong dalam ukuran 60 liter harganya 80.000. Dan yang terakhir ada selang harganya 17.500 per 5 meter. Jadi total pembuatannya 159.000. Wih, bisa terbilang murah juga ya, sangat terjangkau. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin sudah cukup untuk penjelasannya. Semoga inovasi tersebut dapat segera terrealisasikan dan semakin tinggi juga untuk penghematan biayanya. Nah, di sini dikatakan oleh Les Brown, terlalu banyak dari kita yang tidak mewujudkan impian karena menjalani ketakutan kita. Nah, kesimpulannya, jangan berkecil hati sebelum melakukan hal positif. Karena kamu tidak akan tahu jika kamu tidak mencobanya. Karena out of your comfort zone. Negara kita butuh orang-orang yang dapat berinovasi, bukan hanya basi-basi. Sekian dari saya Ahmad Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.